Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in, thumma ila muallifi wa musannifi hadzal nazm Asy-Syaikh Ibnu Ruslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i taghammadallahu birahmatihi wa askanahu fasiha jannati, thumma ila man fataha hadhil qaryah wa amaraha ila yaumil qiyamah, thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, thumma ila jami'i masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa asatidzatana wa asatidzakum, annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa ada alaina min barakatihim wa nafakhatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar wa min azabil jabbar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi ilmil usuli. Muqaddimatun pembukaan fi ilmil usuli ing dalem ilmu usuluddin. Membahas teologi usuluddin. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutku bisyahadataini tubira li sihatil imani mimman qadara in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu za naqsin wa za kamali fakum minal imani fi mazidin wa fi sufa'il qalbi za tajdidi bi kasratis sholati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna abadal qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Awal wajibin utawi kawitani kewajiban alal insani ing atase menungso ma'rifatul ilahi iku ngaweruhi Allah bistiqani kelawan yakin. Kewajiban pertama bagi seorang muslim, manusia pada umumnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah sebagai pencipta, mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, mengenal Allah sebagai yang memberikan kehidupan di segala lini dan seluruh jagat raya ini. Kemudian dengan pengetahuan itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan segala yang diperintahkan dan menjadi titahnya. Ini adalah kewajiban kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Ya, dalilnya mana? Kok kita disuruh mikir dulu? Ya. Kok kita disuruh mengetahui dulu Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ngerti sira. Orang mengerti itu dasarnya adalah pertama mikir. Mikir jenisnya. Mikir. Memikirkan siapa? Memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memikirkannya fokus kemana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Dasar dari pengetahuan adalah pemikiran. Adalah logika, adalah juga observasi, adalah juga mengamati. Ya. Ini adalah dasar orang itu menuju fa'lam. Apa nanti fokusnya adalah annahu la ilaha illallah.
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Inilah puncak dari segala pengetahuan. Wanutku bisyahadataini uktubira. Wanutku utawi ngucapaken bisyahadataini kelawat syahadat loro. Syahadat tauhid dan syahadat risalah. Syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Mentauhidkan Allah bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang nomor 2 adalah syahadat risalah. Syahadat kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadatain, 2 syahadat itu, 1 syahadatut tauhid, yang nomor 2 adalah syahadatur risalah. Syahadatul tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, syahadat risalah adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Li sihhatil ima'u tubira, iku den syarataken apa annutku bisyahadataini li sihhatil imani krana sahe keimanan mimman saking wong qadara kang kuwasa ing ngucapaken. Mimman saking wong qadara kang kuwasa ngucapaken. Ya. Jadi syarat sahnya iman adalah orang itu mengucapkan apa? Syahadat. Ini pun bagi orang yang bisa mengucapkan, mampu berkata-kata. Bagi orang yang bisu bagaimana? Ya, cukup dengan indikasi. Kalau Rasulullah dulu indikasinya seperti ini, ditanya, ada budak perempuan, ya, kemudian didatangkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah seperti ini. Budak ini ceritanya memiliki kesalahan kepada sayyidnya, kepada tuannya. Akhirnya oleh tuannya dibawa ke Rasulullah. Rasulullah, budak ini melakukan kesalahan. Bagaimana menurut panjenengan? Akhirnya dites karo Rasulullah. Orang ini, budak ini ternyata bisu, ya, tidak bisa berkata-kata. Pertanyaan seperti ini, aina Allah? Ya. Kemudian di mana Allah? Atau di mana posisi Allah? Di mana kedudukan Allah di hatimu? Kemudian dia mengarahkan tangannya menuju ke atas. Bukan berarti Allah berada di atas, ya. Tapi itu adalah merupakan isyarat kiblatud doa. Kiblate wong donga iku dhuwur. Bukan berarti Gusti Allah ndongone dhuwur, karena Gusti Allah bukan butuh tempat. Tidak butuh tempat, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan ruang. Ini Gusti Allah. Ya. Kalau orang itu mampu berbicara, mampu berkata-kata, maka harus mengucapkan syahadat 2 ini, ya. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang syahadat itu pasti harus memulai dengan lafaz asyhadu atau tidak? Ulama dulu mengatakan harus pakai syahadat. Tapi ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak pakai asyhadu juga nggak apa-apa. Jadi langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini ada khilaf ya di antara ulama. Ya. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam kemudian dituntun, kemudian sudah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu sudah sah Islamnya, sudah sah imannya. Untuk masuk ke Islam, masuk ke iman, syahadat ini boleh juga tidak memakai dengan bahasa Arab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh hanya menggunakan bahasa Indonesia yang mencakup isi daripada Arabnya. Seperti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Cukup. Walau qadara al-Arabiyah. Meskipun orang itu bisa berbahasa Arab, ya. Jadi tidak disyaratkan harus membaca syahadat itu ketika masuk Islam itu dengan bahasa Arab. Boleh juga dengan terjemahnya. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakuna za naqsin wa za kamali. In saddaqa lamun beneraken al qalbu apa ati. In saddaqa lamun beneraken al qalbu apa ati. Ya memang qadara. Ini untuk orang yang
Untuk orang yang tidak mampu berkata-kata, yang penting nanti hatinya sudah apa? Sudah mantap bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana untuk membaca hati? Maka dilihat perilakunya. Kalau dia sudah melakukan sholat, ya, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban Islam, berarti syahadatnya meskipun tanpa ucapan karena dia tidak mampu, tapi sudah dibuktikan dengan perbuatan. Wabil a'mali lan kelawan amal ibadah yakunu ono apa iman za naqsin iku anduweni kurang wa za kamali lan anduweni kesempurnaan. Ya. Wabil amali lan kelawan pira-pira amal ibadah yakunu yakuna iku diganti, ya. Yakuna itu, kalau yakuna itu berarti nasab, padahal tidak ada amil nasab. Ini sepi dari amil nasab, sepi dari amil jazim, maka dibaca rofa, dibaca dhamma. Yakunu. Wabil a'mali lan kelawan ngelakoni pira-pira ibadah, amal ibadah. Yakunu ono apa iman. Zanaksin iku anduweni kurang, waza kamali lan anduweni tambah utawa sempurna, ya. Jadi keimanan kita itu bisa fluktuatif, ya. Bisa naik, ya, bisa turun. Naik dengan banyaknya ketaatan dan ibadah yang kita lakukan, turun karena kita melaksanakan dan melakukan dosa dan maksiat, ya. Imannya masih ada ketika melakukan kemaksiatan masih ada imannya, tapi kemudian menurun, ya. Karena apa? Karena sudah terlepas dari janji-janji kepada Allah. Mestinya orang Islam sudah berjanji kepada Allah selalu taat, ya, tidak akan melakukan maksiat, selalu tobat, tidak akan sambat, ya, gitu, ya. Nah, tapi kemudian dia melakukan maksiat, berarti menurun imannya. Berarti pelanggaran kepada Allah itu bisa menurunkan kadar keimanan. Tapi imannya masih tetap, ya. Fakun mongko ana sira minal imani saking iman fi mazidi iku ing dalam tambah-tambah. Maka usahakan keimanan kita semakin bertambah. Maka Ramadan ini mestinya adalah momen dan kesempatan untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Makanya seringkali ketika di penghujung Ramadan banyak sekali bait-bait syairnya. Al-idu laisa liman labisal jadid walakin liman ta'atuhu tazid, ya. Ya, id itu bukan milik orang-orang yang pakaiannya wah, kemudian kendaraannya wah, ya. Mari ngono rumahnya sudah dicat, bukan. Tapi sebenarnya id itu, hari raya itu adalah milik orang-orang yang ketaatannya semakin hari semakin bertambah. Wa fi safail qalbi lan ing dalam beninge ati idza tajdidi anduweni perbaruan, ya. Jadi beninge ati iku harus senantiasa diperbarui. Cara memperbaruinya bagaimana? Ya. Likulli syai'in soqalah wa soqalatul qalbi dzikrullahi ta'ala. Setiap sesuatu ingin menjadikan kinclong dan glowing itu pasti butuh lap. Dilap ono lape, ya. Lape mobil biasa ya jenenge? Kanibu, ya. Wa soqalatul qalbi dzikrullahi ta'ala. Kanibune ati supaya ini glowing, supaya ini celing, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini. Iki biasa makome wis makom Junaid ngene iki. Ya Junaid, wis kok ana makom sing ngene iki. Iki makome Junaid ngene iki. Iku setiap langkahnya Junaid itu sudah zikir. Ya. Wali Junaid, kudu Junaid iki. Bagaimana cara memperbaruinya? Bikasratis sholati kelawan ngakiaken sholat. Jadi sholat itu adalah merupakan silatuna ma'allah, ya, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika baca Fatihah itu ada dialog sebenarnya.
Sampean kalau baca kitab Safwatut Tafasir itu ada hadis mengenai seorang yang sholat ketika membaca Al-Fatihah itu pada hakikatnya adalah berdialog dengan Allah. Tuh, nanti insya Allah ini hadisnya sangat lumayan panjang itu. Wa ta'ati lan nglampahi pira-pira ketaatan. Wa tarkima lan ninggalaken barang lin nafsi maring hawa nafsu min syahwati saking pira-pira kesenengan. Ya. Jadi untuk menambah keimanan berarti berusaha sekuat tenaga meninggalkan dan melawan kepentingan-kepentingan syahwat, kepentingan-kepentingan ego yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fasyahwatun nafsi mongko utawi kepinginane hawa nafsu ma'adzunubi plus pira-pira dosa ya. Ma'adzunubi sumertane pira-pira dosa mujibatani iku nyebabaken karone qaswatal qulubi ing atose ati. Ya. Jadi pernah suatu ketika Imam Syafi'i wadul kepada gurunya yaitu bernama Imam Waqi. Karena apa? Karena Imam Syafi'i merasa qaswatul qalb, ngapalno itu enggak apal-apal. Padahal kehebatan Imam Syafi'i itu diceritakan di dalam manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca buku seperti ini, itu yang sebelah kiri ini ditutup. Karena apa? Karena takut yang sebelah kiri ini sudah kadung kebaca, kelirik, sudah hafal daripada yang sebelumnya. Ya, ditutup. Mari ngono butuh dibuka. Sekali maca hafal. Ya. Diceritakan juga oleh muridnya yang bernama Robi Al-Muradi bahwa ketika Imam Syafi'i belanja ke pasar, itu selalu meletakkan kapas di telinganya. Ditutup. Ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa setiap kali engkau ke pasar menutup telinga?" Kata Imam Syafi'i mengatakan, "Saya khawatir ucapan manusia orang-orang pasar itu masuk ke dalam telinga saya, kemudian diolah data saya, omongan itu tidak terlupakan selamanya." Jadi koyok rekaman, ya. Koyok rekaman. Jadi ditutup, ya. Nek kapan dewek, ya masih ditutup, masih dibuka jeber ya gak ngefek, ya. Gak ngefek, ya. Maka begitu tajamnya ingatan dan hafalan Imam Syafi'i, suatu ketika Imam Syafi'i ini merasa ketul, hatinya atos. Akhirnya wadul kepada Waqi gurunya, yang kemudian menjadi sangat terkenal itu nazam Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Kuncinya untuk mengembalikan hafalan adalah tarkul ma'asi, ya, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ab'adil qulubin nasi lan sak temene saking adoh-adohe pira-pira atine menungso. Hati manusia yang paling jauh min Rabbina saking Allah pangeran kita Ar-Rahimi kang Maha Pengasih, qalbun iku ati qasi kang atos. Berarti kita sudah punya ukuran. Nek kapan dewek iku males ngelakoni ketaatan, berarti iku di titik kita hati kita itu sudah membatu. Ya, perlu dikanibu. Ya, perlu dikanibu ya. Ya Junad ya, perlu dikanibu. Ya. Kanibunya bagaimana? Ya ambil wudhu langsung nafsunya dilawan, kemudian langsung pergi ke masjid. Tobat istighfar minimal 70 kali istighfar atau 100 kali sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Ya itu pokoknya nek kapan sawangane atine kok seneng leha-leha, iku berarti wis atine iku wis atos. Ya, iku atine wis atos. Dijak kebaikan wis rada aras-arasen. Jigrang nek kapan dijak perkara-perkara sing gak ono manfaate. Nah ini wis menunjukkan qalbun qasi. Wasairul amalilat tukhallasu ila ma'an niyati haitsu tukhlasu. Saya harus membaca yang ini. Oke.
Wasairul a'mali utawi sekarine pira-pira wasairul amali utawi sekarine pira-pira amal ibadah la tukhallisu iku ora nyelametaken apa sairul amal illa ma'an niyati kejaba sumertane niat haitsu tukhlasu ing dalem sekirane den ikhlasaken apa niat ya. Semua amal ibadah, sholat, haji, zakat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang tulus ikhlas ya. Ya, tulus ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah dalil dari niat yang ikhlas ya. Niat yang ikhlas. Apa niat yang ikhlas itu? Niat yang ikhlas itu pokoknya suatu kehendak yang jauh dari hududun nafas, yang jauh dari keinginan-keinginan hawa nafsu, kepingin oleh pujian, kepingin oleh apresiasi ya. Iki masalah hati, ya iki masalah berat ya. Fi'lul apa itu? Fi'lut ta'ati li ajlin nas syirkun. Ngelakoni ketaatan karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia itu syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas syirkun. Meninggalkan sesuatu yang mestinya jadi ibadah tapi karena manusia bukan karena Allah itu juga syirik. Jadi angel sampean ya. Ngelakoni krono gak krono Gusti Allah ya syirik, ninggal gak krono Gusti Allah ya syirik. Jadi kita masuk terperangkap dalam buah si malakama ya. Maju kena mundur kena. Iki angele menungso iki, angele menungso. Ya terkadang kita ya setelah wudhu dari jeding menuju masjid itu aja sudah terbersit di dalam hati. Masya Allah. Fasahih mongko beneraken sira an niyata ing niat qablal amali ing dalam sadurunge ngelakoni ibadah. Niatmu tata dulu sebelum menjalankan ibadah. Ya. Wakti lan nekanono sira biha kelawan niat makrunatan hale den barengaken bil awali kelawan rukun pertama. Bil awali kelawan rukun pertama. Maka dalam menjalankan ibadah, sholat ataupun zakat ataupun haji, maka benarkan tata dulu niatnya sebelum melakukan. Kemudian niat itu berbarengkanlah dengan rukun pertama dalam setiap ibadah, kecuali dalam bulan puasa. Niate sholat itu kerentek hati itu harus berbarengan dengan rukun pertama sholat, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Jadi harus ada niat di dalam hati mulai A sampai akhir bar. Harus ada. Gak boleh sebelumnya. Gak sah kalau sebelumnya. Ya, itu. Ini repotnya sholat. Makanya butuh waktu, terkadang ada kiai yang ingin beneran sholat sampai suwe ya. Ada beberapa yang seperti itu. Yang saya ketahui itu di Patiran di Tabah ya. Romo Yai Muhammad Bakir ya, itu kalau niat Masya Allah benar-benar ini difokuskan benar-benar beliau. Ya ini. Tapi kalau kita terkadang gampang langsung ya wow akbar. Ya, wis dadi. Ya mbok dadi apa? Mbok dadi genderuwo, mbok dadi jerangkong ya. Ya ini. Harus benar-benar iki niate kudu kerentek hati aku niat salat. Makanya kudu dibantu dengan lisan sebelumnya ya. Sebelum Allahu Akbar dibantu dengan lisan usolli fardhu dzuhri. Supaya apa? Supaya artinya nanti ketika takbiratul ihram sudah mengucapkan apa yang sebelumnya diucapkan. Sama juga dengan wudhu.
Maka wudhu itu niatnya yang nawaitul wudhu'a itu sebelum membasuh wajah. Ya. Ketika membasuh wajah sudah tidak usah mengucap nawaitul wudhu'a enggak. Ya. Sebelumnya itu niatnya sudah apa? Di hati. Ya. Niatnya sudah di hati ketika membasuh wajah. Nah ini makrunatan bil awali, kecuali puasa. Puasa mulainya kapan? Fajar. Tapi niatnya yang sebelumnya. Ya. Kalau niat pas bareng fajar nggak sah. Iya nek kapan gak wis brojol sampean niate. Wis waktune sudah keluar. Ya. Nah, ini itu harus ya apa harus nginep ya. Kita biasanya bareng-bareng setelah tarawih boleh. Pokoknya nginep ya tabyitun niat. Kecuali dalam puasa sunat. Kalau puasa sunat meskipun pas ngelakoni niat gak apa-apa. Ya puasa sunat. Kalau puasa wajib sebelumnya harus nginep. Kalau puasa sunat umpamane Jun ya jam loro nyate. Jam loro nyate warak marang subuh geragapan tangi jamaah nggone kene wiridan mari ngono ngaji Al-Qur'an ya terus ngono mlaku-mlaku dhisik mari ngono turu ya. Gak mangan, gak ngombe, gak ngerokok sak badane subuh ket mari subuh itu. Turu sampai jam 10. Ya. Ya worek burung mangan. Tapi wis warak mabengi nyate hari. Ya. Ya, maka wis tak terusno wae eman 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mek 8 jam kas. Wis tak poso wae. Jam 10 niate ngomong tak poso wae dadi. Ya. Jadi puasanya karena apa? Karena puasa sunah. Itu dino Senin, malam Senin Junaidi apa nyate umpamane ya, ngono. Sing penting belum sampai melewati apa zuhur. Kalau tangi jam loro, wis tak poso wae. Wah ya wis mari wis kelewat, wis gak ada niatnya. Niatnya wis gak iso. Ya. Nek kapan niat sunat. Oke. Wa in tudim lan lamun den langgengaken. Wa in tadum lan lamun langgeng. Apa niat hatta balagat sehingga sampai apa niat akhirahu ing akhire amal. Husta mongko merkole sira asawaba ing ganjaran kamilan kang sempurna fil akhirati ing dalam akhirat. Iki sing ulama berbeda pendapat. Mestine dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus ada mulai A sampai bar. Tapi iki angel, ya. Angel. Wangel gini ya, angel. Ya. Makanya menurut Imam Ghazali cukup ada kerentek di satu waktu, di satu titik ketika mengucapkan A sampai bar. Itu sudah cukup untuk tempatnya niat. Ya, mestinya juga mulai A sampai bar. Itu apa harus ada semuanya, harus penuh niatnya. Tapi iki angel ngene iki. Angel. Wa niyatun utawi niat wal qaulu lan ucapan sumbal amalu nuli perbuatan bi ghairi wifqi sunnatin kelawan tanpa nyocoki sunnah la takmulu iku ora sempurna apa niyatun wa qaulun wa amalun. Setiap niat, ucapan atau amal perbuatan yang tidak ada tuntunan dalam sunnah, maka itu tidak sempurna. Artinya apa? Ditolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari sunnah atau ijma atau qiyas, ya, atau kitab, maka itu ditolak. Itu ditolak, tidak diterima. Mardudatun la tuqbalu itu seperti yang kemarin. Wa kullu man bi ghairi amalin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Malam yakun ya'lamu dza falyas'ali malam yajid mu'alliman falyarhali. Nah, ini kewajibannya. Kan ora ono sapa man ya'lamu iku ngerti sapa man za ing iki masalah niat falyas'al mongko becik takono sapa man
Siapa yang belum pernah mempelajari masalah ini, masalah niat, masalah iman, maka harus bertanya. Kudu deprok, kudu belajar, kudu onok guru nih. Wa man lam yajid, man utawi sapane wong lam yajid kang ora nemu sapa man mualliman ing guru sing ngulangi, falyarhal mongko becik budala golek guru sapa man. Kalau di tempatnya tidak ada guru yang mampu untuk mengajarkannya, maka dia harus keluar. Ya, harus keluar mencari siapa? Mencari guru. Ya, mondok termasuk salah satu sarananya. Ya, kalau mondok seperti ini, maka insya Allah ini sudah masuk dalam nazam ini. Ya, sudah masuk. Ya. Wong urip ndungune pondok iku sak api-apike wong. Ya. Karena sudah terproteksi oleh lingkungan, lingkungannya selalu ada sholawatan, lingkungannya selalu ada sholat jamaah, lingkungannya selalu ada baca Al-Quran. Maka ini harus benar-benar disyukuri, harus benar-benar disyukuri. Kalau sampean di Embong sudah tidak akan bisa seperti ini. Ya, wis angel. Angel ya Jun ya. Wa ta'atun utawi ketaatan mimman saking wong haraman ing perkara haram yakulu mangan sapa wong. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makan barang haram mislul binai iku kaya dene bangunan fauqa maujin ing dalam dhuwure ombak yuj'alu den dadekaken apa bina. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makanannya adalah makanan yang tidak steril dari halal, haram terus, ya, haram. Maka itu seperti orang yang membangun di atas ombak, ya seru ya, malah itu tantangan yang luar biasa ya, seru ini, ya, masya Allah. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Semoga kita semuanya terhindar dari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ada sabda Rasulullah. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka lebih pantas untuk diobong dhisik nanggone neraka. Fannaru aula bihi. Sekarang ini sudah di grup saya, di grup LBM PWNO ini sudah ramai membahas ada daging hasil lab. Ya, daging hasil lab. Jadi ono PT diambil sel unggulnya, kemudian dibawa ke laboratorium, dikasih campuri benda-benda yang lain, akhirnya tumbuh. Satu sel itu bisa membentuk daging seberat 1 kilo. Jadi nggak atik nyembelih ayam, nggak atik nyembelih pitik, oleh daging. Dan ini hasilnya sudah dijual belikan di Singapura. Itu sekarang itu rasanya ayam dan itu higienis. Itu tidak ada unsur-unsur jahat di dalam ayam biasa. Steril pokoknya, sehat. Ya, sehat. Ya, itu bagaimana hukumnya? Makan daging itu. Nah, bukan ayam injeksi ini, ayamnya ini masih hidup, diambil selnya, kemudian sel ini dibawa ke laboratorium, dikasih madah apa, unsur apa, kemudian membentuk daging. Ya, jadi oleh daging tanpa menyembelih. Ya, ini bagaimana hukumnya? Ini saya pernah baca di artikel di masih belum berani untuk menghukumi karena memang masih istibah. Masih ada ada kemungkinan. Nah ini itu kalau haram maka masuk dalam ini, ya. Jadi perkara haram itu ada haramun lidzatihi. Ya, menenggak arak, ya. Menenggak arak itu adalah haram, bendanya haram. Ya, ini jangan sampai. Ya. Fakta mongko
fakta mongko mestekaken sira yakinan kelawan yakin bil fuadi kelawan ati wajzim lan mantepo sira bihadasil alami kelawan anyare jagat raya ba'dal adami ing dalam sakwuse ora ono. Ba'dal adami ing dalam sakwuse ora ono. Kemudian kita diajak lagi untuk masalah tauhid, ya. Bahwa setelah kita membahas Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang kita tujukan untuk Allah semata dalam pelaksanaan ibadah kita, maka sekarang kita diajak untuk memotret kaun, memotret jagat raya. Yakinlah bahwa jagat raya ini ada setelah tidak ada. Ya. Yakinlah bahwa jagat raya ini ada setelah tidak ada. Siapa yang mengadakannya? Allah yang maha ada. Ya. Ketika Allah yang maha ada, sebelum mengadakan yang ada, paham ya? Maka keberadaan Allah tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan ruang. Ya. Allah satu-satunya, belum ada masa, belum ada zaman, belum ada ruang, kemudian menciptakan jagat raya. Jadi jagat raya ini ada setelah tidak ada. Kalau jagat raya ini ada setelah tidak ada, berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Adalah Allah yang maha ada, yang sifatnya adalah wujud, ya, wujud. Oke. Ketika alam jagat raya ini baru ada setelah tidak ada, maka jagat raya ini berarti ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur Allah. Berarti jagat raya ini bukan materi awal. Ya, jagat raya ini bukan materi awal. Karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Yes, iki sampean harus iki, ya. Harus harus memahami, ya, bahwa jagat raya ini ada setelah tidak ada. Siapa yang mengadakannya? Allah Subhanahu wa taala. Ahdasahu, nganakaken utawa nganyaraken sapa Allahu ing alam, lalih tiaji ora krana butuhe Allah. Lalih tiaji ora krana butuhe Allah, al ilahu sapa Allah. Yang mengadakan jagat raya ini Allah, bukan karena Allah itu butuh. Ya. Bukan karena Allah itu butuh. Walau aroda lamun kersa sapa ilah taraka mongko tarkahu ing ninggalaken alam lamat tadahu yaktine ora nyiptaaken sapa al ilah hu ing alam. Seandainya Allah tidak kersa mengadakan alam, pasti tidak akan dijadikan alam ini. Bahwa mongko utawi ilah lima maring barang yuridu kang kersa sapa ilahu ing ma fa'alun iku zat kang akeh agawene. Allah mampu dengan kudrohnya menjadikan apapun yang dia kehendaki. Walaisalan ora ana fil khalqi ing dalam makhluk lahu sepadane Allah, lahu maring Allah misalun apa sepadane. Dan Allah itu sifatnya mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu pasti butuh tempat. Kita ini meskipun kita ngawang di atas awang-awang, ya, ini butuh tempat. Tempatnya mana? Ya, hawa sekitar kita. Ya, yang ada di kita ini berarti apa? Ini bertempat ini. Ya. Bukan. Ini bertempat di hawa. Karena apa? Karena di sekelilingnya ada hawa. Mengambil tempat apa? Di hawa. Ya, ada hawanya. Ada udara sekitarnya. Ya, menempat. Kopiahnya Farid di atas itu berarti menempat. Bukan menempat di kepalanya, tapi mengambil tempat di hawa sekitarnya. Karena nggak mungkin kemudian hawa itu masuk ke kepalanya Farid, ke kopiahnya Farid. Ya, nah itu. Seandainya ini gantung, nggak ada apa-apa gantung, ya itu bertempat. Karena apa? Mengambil tempat hawa ini, kemudian ini ya.
Nah ini. Nah Allah tidak seperti itu. Kalau Allah tidak butuh semuanya sehingga Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Kudratuhu utawi kudrai Allah likulli makdurin iku kedua saben-saben kang den kuasai. Juil den dadeaken apa kulli makdurin. Wa ilmuhu utawi ilmune Allah pengetahuane Allah likulli maklumin maring sekabehane perkara kang den maklumi kang den weruhi syamil iku mengku iku mencakup apa ilmuhu. Ya. Kudrahnya Allah tak terbatas. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menciptakannya. Allah mampu melaksanakannya. Ilmunya Allah juga tak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Ya. Sampean pernah menyaksikan ada ada cacing kecil di dalam batu. Sampean mecah batu tek ya. Marang jerone paling kecil dewe di rongga-rongganya itu ada kayak rumputan kecil. Kemudian ada cacing. Ya, cacingnya itu bisa hidup di dalamnya. Bahkan ketika mungkin sampean perbesar ini sedang makan. Ya, sing ngirim iku sapa? Sing ngirim panganan. Ya. Iki Gusti Allah kabeh. Ngerti Allah Subhanahu wa taala di sana, ya. Jumlah semut-semut sekarang yang bergentayangan di bumi ini tahu Gusti Allah jumlahnya berapa? Jumlah keren jere. Keren. Jumlah pasir-pasir ya yang di daratan Allah mengetahui jumlatan wa tafsilan. Ketahui semuanya. Pokoknya semuanya yang ada ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah, dari CCTV Allah. Ojo papake Junaidi nggawa jebar mlebu jeding ngombe. Ya. Weruh Jun, Gusti Allah ngerti Jun. Mas Farid, Mas Abid gak ngerti, tapi Gusti Allah ngerti. Senajan nggo sedotan cuwilik ya, pas waktu melungker turu ngono kuwi. Ya. Munfaridun ngijeni sapa Allah bil khalqi kelawan dadekaken. Wat tadbiri lan kelawan ngatur. Jalla maha agung sapa Allah anit tasbihi saking kang nyerupani wat tangziri lan tegese kang madani. Ya. Allah lah yang mengatur jagat raya ini satu-satunya, tidak butuh bantuan. Loh malaikat itu bantu, malaikat gak bantu, hanya seperti sampean punya anak buah ngono wae. Gak bantu, Allah sendiri melakukan semuanya bisa. Ya, yo tapi cek ono hikmahe, ya cek ono tugasnya dewe. Ono. Bukan berarti Gusti Allah merintahno malaikat pengatur rezeki malaikat ini berarti Gusti Allah berarti butuh. Oh gak butuh. Ditandangi Gusti Allah dewe bisa. Tapi untuk kita belajar dari organisasi yang diciptakan Allah, ya. Pengurus itu punya job-job sendiri, ya. Ya Junya, ya anak pengurus pengatur rezeki malaikat apa itu? Israfil. Ya. Anak penyampai wahyu, ya itu sama dengan itu. Hayyun zat kang maha urip muridun kang maha ngersakaken qadirun kang maha kuwasa alamun kang maha mengetahui. Hayyun maha hidup, muridun maha berkehendak, qadirun maha kuasa, alamun maha mengetahui. Lahu iku kedue Allah al-baqa'u utawi langgeng, wasam'u lan sifat sama mendengarkan, wal kalamu lan berfirman. Allah memiliki sifat hayat, Allah memiliki sifat iradat, sifat kudrah, sifat ilmu. Allah juga memiliki sifat baqa. Baqae Gusti Allah itu tanpa akhir. Baqae Gusti Allah tanpa akhir. Ya langgeng-langgengnya Allah tanpa akhir.
Allah kidam, pertama, permulaan. Allah ada pertama tanpa permulaan, Allah ada akhir tanpa penutupan. Ya, gak tahu Allah mati, tapi yang di jagat raya ini pasti mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalamuhu utawi kalame Gusti Allah, kawasfihi iku kaya sifate Allah al-qadimi kang qadim. Lam yuhdis orang gawe sapa Allah al-masmu'a ingkang den rungu lil kalimi maring wong kang den dawi. Lam yuhdis orang dadekaken sapa Allah al-masmu'a ingkang den rungu lil kalimi maring kang den dawi. Yuktabu den tulis fil lauhi ing dalam lauh mahfud, wabil lisani lan kelawan lisan, yukra'u den waca apa Al-Qur'an, kama yuhfazu bil azhani, kama yuhfazu kaya oleh den apalaken apa Al-Qur'an, bil azhani kelawan pira-pira ati, bil azhani kelawan pira-pira ati. Sekarang kita bahas Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sudah ada sifatnya qadim. Sifatnya qadim, ya. Karena apa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah al-qadim. Sudah tertulis, sudah ada di Lauh Mahfud. Kemudian diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril, kemudian yang bisa kita baca dengan lisan kita, bisa kita hafalkan di dalam dada-dada kita. Arsala rusulahu bil mu'jizati zahiratin lil khalqi bahirati. Arsala ngutus sapa Allah rusulahu ing pira-pira utusane Allah. Bi mu'jizatin kelawan pira-pira mukjizat. Allah mengutus rasul-rasulnya dengan dibekali mukjizat. Rasulullah mukjizatnya banyak sekali. Semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya Rasulullah memilikinya dan lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Nabi Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang mati. Wong mati itu iso diurip maneh. Ya, keren. Iki sampean galak nang gone tawasul dhisik nang Nabi Musa Jun. Ya, pitik-pitik sing mati uripno kabeh. Ya. Isa menghidupkan orang yang mati. Jadi wong mati, wong asale bernafas mati dihidupkan lagi bisa. Ya. Rasulullah pun bisa. Ya, Rasulullah bisa bahkan lebih dahsyat. Rasulullah itu suatu ketika itu memegang kerikil diletakkan di tangan beliau. Kemudian kerikil ini bisa ngomong, bertasbih. Urip kerikile. Ya, bertasbih. Berarti Rasulullah mukjizatnya ini berarti lebih dari mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa nguripno wong sing mati, wong pancen asale duwe nyawa. Iki asale gak duwe nyawa iso ngomong. Ya, watu iki kan gak iso, memang diciptakan gak ngomong. Ya. Waktu itu diciptakan gak ngomong, tapi iki iso ngomong. Terus nabi-nabi yang terdahulu mukjizatnya sudah hilang bersama orangnya. Ya, mukjizatnya Nabi Musa berupa apa? Jun. Tongkat. Tongkat itu dilemparkan jadi apa? Ulo, ya, ulo sawa. Bisa membelah laut, ulo sawa. Membelah laut, ya. Itu tongkatnya Nabi Musa. Sudah hilang bersamaan dengan beliau wafat. Ataupun kalau ada tongkat itu sudah gak berfungsi karena siapa? Karena tangannya Nabi Musa ini beda dengan tangannya Junaid. Ya. Seandainya tongkat ini ada, tongkatnya Nabi Musa ada di tangan Junaid, kemudian dilemparkan. Ya, jadi apa Jun? Gak jadi ulo sing kloget-kloget, malah sing ulo Junaid sing kloget-kloget. Ya. Hilang bersama dengan nabi yang diutus. Ya. Ya ini.
Mula gondrong. Ya ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mukjizat yang baqiyatun ila yaumil qiyamah, yang akan langgeng sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Al-Quran sejak diturunkan kepada Rasulullah sampai sekarang, satu pun huruf tidak ada yang berubah. Satu pun huruf tidak ada yang berubah. Apa yang dibaca Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah dulu, sama dengan yang dibaca oleh Mas Abid, sahabat Abid. Ya, sama. Tidak ada ini. Ya. Kemudian dijaga. Inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, sayalah yang akan menjaga. Cara menjaganya di mushaf. Ya, sekarang ini berjuta-juta mushaf disebar. Satu, tapi mushaf itu tetap bisa hilang tulisannya. Tapi ada dada-dada orang muslim yang hafal. Ya, Junaidi hafal. Alhamdulillah hafal hanya 0,1% saja. Qul huwallahu ahad. Ya, gak apa-apa. Yang penting hafal Al-Qur'an karo Fatihah. Ya, semuanya hafal. Ya. Kemudian ada yang diberi keutamaan bisa hafal 30 juz. Ada yang Mas Abid diberi keutamaan 20 juz, tinggal tambah sedikit lagi. Ya. Ya, sedikit lagi Mas Abid, ya. Ya, seperti itu. Nah, ini dijaga. Nanti menjelang kiamat tulisan yang ada di mushaf hilang, yang di dada sudah juga hilang, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khassalan khususaken sapa Allah min bainihim saking antarane rusulahu Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa mongko ora ana ba'dahu iku ing dalam sakwuse Muhammad dan nabiyun sapa nabi abadan ing dalam saklawase. Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka sudah tidak ada lagi nabi. Berarti siapapun yang mengaku-ngaku menjadi nabi, menerima wahyu, berarti itu dombos katanya. Ya, ya. Iku nabi kepet karena ya. Di Indonesia itu masih ada sampai sekarang nabi-nabi banyak, tapi nabinya sudah dikerangkeng kabeh. Ya. Anak ada dulu ya, mantan atlet bulu tangkis namanya Ahmad Musaddiq. Setelah pensiun kemudian menyepi dan menyendiri di goa di Bogor. Akhirnya dia keluar mendapatkan wahyu. Wah, ya. Iku padahal gak wahyu, iku perewangan jin. Ono mana perangkai bunga, seorang dari kalau nggak salah Sulawesi atau Kalimantan, Kalimantan ya, yang mempunyai kerajaan Eden itu, yang bernama Lia Eden, ya. Ya. Nah. Ada lagi dulu yang di Lamongan, pernah Nabi Mukhtar. Ya, lo ngerti ya. Di Lamongan itu pernah ada nabi, ya. Namanya Nabi Mukhtar. Ya Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup nabi. Bahkan seandainya pun ada nabi, maka Rasulullah sudah menunjuk siapa yang patut jadi nabi. Laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Kata Rasulullah, seandainya setelah saya ada nabi, seandainya setelah saya ada nabi, yang jadi itu adalah Umar. Sayyidina Umar itu keren, ya Jun ya. Ya, lewat di satu jalan iku demit setan nyingkir kabeh wedi. Ya, kalau Junaid marek kabeh demit. Iku bedane Sayyidina Umar karo Sayyidina Junaid. Ya. Junaid. Faddola ngunggulaken utawa memberi keistimewaan, ngunggulaken, mulyaaken sapa Allahu ing Muhammad
ala jami iman ing atase sekabehane nabi siwahu saliyane Muhammad. Fahuwa mongko utawi Muhammad asy-syafi'u iku nabi kang paring syafaat wal habibulan kekasih lil ilahi kedue Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nabi Muhammad itu adalah kekasih turja syafa'atuhu yang diharap-harapkan syafaatnya. Itu yang kita ucapkan ketika membaca burda. Nah ini sudah jam berapa Gus Ikram? Sudah mau adzan? 11:30. Oke, kita wabadahu fal afdalus siddiqu wal afdalus sanilahul faruqu wallahu alam bisawab. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.